Halo teman-teman, kembali bersama saya lagi, Raihan. Hari ini saya akan membahas mengenai testing pada software development ya. Bum bum, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas mengenai software testing. Oke. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu software testing? Nah, software testing itu seperti testing ya teman-teman, ngetes ya teman-teman, kayak nyicip-nyicip makanan yang ada di mana ya teman-teman, supermarket ya teman-teman, cicip-cicip. Ini kita mengicip-ngicip software. Nah, secara formal software testing itu adalah komponen penting ya teman-teman dalam pembuatan software atau software development yang mana aja. Sebagai contoh itu misalnya suatu industri teman-teman, yang bergerak di bidang bank perbankan teman-teman, ingin menunjukkan bahwa pengujian memastikan keamanan, keandalan, dan kinerja m-bankingnya teman-teman. Nah, untuk memberi keyakinan kepada penggunanya dan melindungi data sensitifnya teman-teman. Nah, kalau kan itu harus dicoba ya teman-teman. Kalau nggak dicoba nanti kebobolan susah sendiri. Jadi dicoba dulu teman-teman. Nah, hal ini penting ya teman-teman, juga banyak yang teman-teman bisa ngecek ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman main game ya teman-teman, itu ada namanya beta tester ya teman-teman. Jadi versi betanya dikeluarin biar orang-orang bisa coba ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang bayar, ada yang enggak teman-teman. Maksudnya ada yang dibayar atau enggak. Nah, kalau beta tester kadang-kadang malah kita yang bayar ya teman-teman. Kita yang ngetes, kita yang bayar. Tapi mungkin dapat keuntungannya, perksnya kan teman-teman. Mungkin teman-teman udah memiliki ilmu duluan di gamenya gitu ya teman-teman. Oke, kita hari ini akan bahas pengertian software testing dulu. Nah, software testing itu adalah proses untuk mengevaluasi kemampuan suatu program komputer atau sistem untuk memenuhi syarat dan mendeteksi kesalahannya dari dini ya teman-teman. Jadi nggak tunggu keluar baru bersalahan teman-teman, jadi dites dulu. Nah, ini melibatkan pengujian fungsional, fungsi, dan kinerjanya. Jadi fungsinya dites-tes dulu, fitur-fiturnya dites teman-teman. Mana tuh ada bug teman-teman, nanti dicoba tiba-tiba bug, nah kan nggak mau gitu teman-teman. Nah, dan kinerjanya dites teman-teman, kayak kalau kinerjanya bagus, efisien, dan lain-lain. Nah, itu dites teman-teman. Nah, kayak misalnya tadi di software perbankan, nah, kinerjanya dites. Nanti tiba-tiba data sensitifnya bocor teman-teman, kan susah ya teman-teman. Misalnya data dirinya kan teman-teman, waduh kan, nanti dibobol semua data-data dia. Nah, dari situ kita bisa ngeliat teman-teman pentingnya software testing ya teman-teman. Apalagi dunia yang semakin cepat sekarang teman-teman, dengan software yang banyak teman-teman kan. Nah, dan kompleks teman-teman, harus dites. Nah, kalau dulu mungkin software yang simple kayak kalkulator teman-teman, cuman 1 tambah 1 2, kalau keluar 3 berarti salah. Tapi kalau sekarang udah sampai, kalau misalnya kayak saya suka game, jadi kalau misalnya tiba-tiba kayak game online kan teman-teman, tiba ngebug teman-teman kan, marah kita kan teman-teman. Wah, gitu teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, ada kalau biasanya di pengembangan software itu testingnya biasanya umumnya ya teman-teman ada dua, itu kategorikannya jadi white box dan black box. Kalau white box itu biasanya pemeriksaan struktur internal kode program, sedangkan black box itu biasanya tujuannya fungsional tanpa memperhatikan struktur internal. Misalnya white box testing memeriksa logika algoritma dalam program, sementara black box testing pengujian interaksi antar muka pengguna. Nah, itu kalau ada yang belum ngerti maksudnya apa gitu ya teman-teman. Nah, maksudnya itu kalau white box itu kita meriksa programnya, kodenya bener nggak. Nanti kesalahan kan, kodenya ngasal-ngasal kan. Nanti yang penting kodenya pas, nah, langsung gak apa-apa, yang penting pas aja gitu kan.
nanti sebenarnya fungsinya harus ada ini tapi malah di komenin teman-teman, jadi fungsinya malah nggak ada kan teman-teman. Nah, sedangkan kalau black box ini kalau tes fungsinya, jadi teman-teman, kalau misalnya ada fungsi login, apakah dia bisa login atau tidak. Kalau misalnya ada login tiba-tiba ada bug, berarti gagal. Nah, gitu teman-teman, ada bedanya ya teman-teman. Ya, secara keseluruhannya dua-duanya juga penting ya teman-teman, tapi secara implementasinya aja beda. Begitu. Sekarang kita akan bahas mengenai tahapan di software testing, teman-teman. Nah, di software testing itu ada tahap-tahapannya ya. Jangan semuanya itu ada tahap-tahapannya, jangan melangkahi tahap. Oke. Jadi yang pertama itu ada tahap requirement analysis ya teman-teman. Jadi memahami persyaratan dan spesifikasi perangkat lunak. Jadi kita pahami dulu syarat-syarat. Nah, syarat-syaratnya software itu harus punya ini itu, fitur ini harus ada, fitur itu harus ada, fitur ini ada, spesifikasinya software ini harus kayak gini, software harus punya ini. Nah, itu harus di tahap awalnya kita harus tahu dulu software itu harusnya punya apa, dan kita tes kita tahu apa yang kita software ini perluin. Nah, lanjut lagi ada test planning, jadi menentukan ruang lingkup sumber daya dan strategi pengujiannya. Jadi kita planning dulu nih, tesnya kita lakukan gimana, jadi menentukan ruang lingkupnya dan sumber dayanya. Nah, kita tentukan dulu tesnya itu pakai sumber daya seperti apa dan strateginya gimana nih. Jangan dites aja tapi dengan strategi ya, jadi terstruktur biar baik teman-teman. Nah, ada test case development, jadi menguji berdasarkan teknik-teknik pengujian seperti equivalence partitioning dan boundary value analysis. Nah, jadi membuat uji dengan teknik-teknik pengujian teman-teman. Ada yang equivalent partitioning, ada boundary value analysis. Jadi bisa pakai dua teknik itu kalau teman-teman mau. Nah, lanjut dulu ke test case execution. Jadi test case execution itu menjalankan kasus uji pada perangkat lunak untuk mencatat hasilnya. Nah, seperti namanya test case execution, jadi eksekusi tesnya kan. Nah, jadi kita menjalankan testingnya ke ininya. Nah, yang terakhir itu test result reporting atau dokumentasi hasil uji identifikasinya. Nah, maksudnya itu gimana? Dokumentasi mengidentifikasi kesalahan dan rekomendasi perbaikannya. Nah, itu jadi kita dokumentasiin, identifikasi permasalahannya, itu di solusinya gimana. Jangan cuman dokumentasi identifikasi gak ada solusi, itu gak bagus. Jadi lebih baik ada solusinya ya. Ketiganya perlu, dengan identifikasi dan solusinya gak ada dokumentasinya kan. Ini dari mana gitu kan. Nah, atau hasil pengujian dan solusinya tapi nggak diidentifikasi permasalahannya. Untuk apa ada solusi kalau tidak ada masalah? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada masalah, ada eksekusi, ada alasannya, ada dokumentasinya gitu teman-teman. Kenapa? Biar orang tahu teman-teman. Oke teman-teman, bisa jadi contoh ya teman-teman. Ini ada tim saya teman-teman melakukan testing software, melakukan equivalence partitioning ya teman-teman. Jadi ini misalnya kayak di project kami itu ada kalau contohnya itu pada bagian data, di seluruh field data tidak boleh kosong dan namanya tidak dapat diisi dengan angka. Nah, jadi field-fieldnya itu jangan kosong ya di tempat kami, jadi harus diisi. Itu salah satu ininya requirementnya. Jadi harus begitu, kalau tidak ada itu berarti tidak benar, harus diperbaiki. Dan itu didokumentasiin. Nah, ada juga bagian email harus diisi dengan format nama @domain.com. Nah, jangan nama, kan format untuk email itu seperti itu, tidak hanya huruf atau angka aja. Nah, itu harus ada
@domain.com. Dan nomor telepon harus diisi angka, kan nomor telepon ya teman-teman. Nggak mungkin nomor telepon ada nama di situ kan, tidak ada huruf kan. Nah gitu. Kan terakhir itu ada feedback field, harus username harus diisi dan bukan angka. Nah, username-nya biasanya bukan angka, yang diisi angka dan harus diisi. Kalau mau isi feedback harus ada namanya, bukan anonymous. Mungkin bisa gitu ya. Nah, itu bisa jadi kami bahan pertimbangan. Ada namanya gitu ya kan. Dah. Lalu ada boundary value yang kedua, ada teknik tadi dua. Memilih alamat pengiriman DKI Jakarta saat memesan cireng original dengan jumlah produk 1 dan metode pembayaran tunai diharapkan menghasilkan sukses. Jadi kita set boundary value-nya gimana Kak? Kalau ini dilakukan sih itu berhasil gitu. Jadi kalau pengiriman DKI memesan rasanya cireng original dengan jumlahnya 1 dan pembayaran ini, kalau berhasil itu berarti sukses gitu. Atau selanjutnya ada contoh cause effect graph. Nah, jika salah satu barang belum diklik centang, maka tidak akan bisa melakukan proses pemesanan. Jadi kalau belum ada yang dipilih nggak bisa pesan. Bener, nggak mungkin belum dipilih tiba-tiba terpesan gitu kan teman-teman. Nah itu cause effect. Jadi kalau ini harusnya tidak ini gitu. Dan atau error guessing teman-teman. Nah contohnya itu jumlah produk negatif pada keranjang sistem memberikan pesan kesalahan atau validasi yang meminta pengguna untuk memasukkan jumlah yang valid. Nah jadi error guessing itu kayak metode kalau menebak kesalahan ya, dari namanya gitu kan. Jadi kalau tidak bisa keranjang negatif, kalau gitu error kita guess aja, kita guess, kita tebak kesalahannya di mana, begitu. Itu juga testing. Menebak kesalahan juga testing ya. Nah lanjut lagi, ada contohnya yaitu black box ya teman-teman, black box. Nah seperti yang kita bisa lihat di sini teman-teman, di black box tuh ada banyak ya teman-teman. Nah, di black box ya ada kolomnya, ada nomor, modul, test case ID, dan ada member name, test case, ada test skenario nya, ada jenis tes apakah positif atau negatif, ada precondition, ada test step, ada expected result, ada status, pass, fail, pass with note, ada bug fixing, notes, PIC, date. Bagi contoh kita ambil misalnya modulnya register kan teman-teman, dengan test case-nya ya terserah teman-teman sih, tapi ya itu kami TTC 001 test case 1 itu. Email harus diisi dengan format nama @domain.com dan tesnya positif, berarti harus berhasil. Kalau ngisi yang lain berarti nggak bisa di ininya app-nya, berarti positif tidak berhasil. Preconditionnya user berada di halaman register, nggak di halaman yang lain-lain namanya. Jadi maksudnya itu dari kalau di register dan ada format emailnya harus diisi dengan @domain.com. Jadi register diisi dengan @domain.com, berhasil. Test stepnya user mengisi username, user mengisi dan user mengisi password, user menekan tombol register. Expected resultnya kita berharapnya gimana ya? Kita berharapnya user berhasil registrasi dan di redirect ke email, dialihkan ke halaman utama, email maaf, di halaman utama. Nah dan hasilnya pass, berarti berhasil.
notes-nya akun yang sudah pernah registrasi tidak bisa diregistrasi kembali. Jadi itu note-nya. Jadi kalau udah pernah registrasi dengan akun itu gak bisa diregistrasi kembali. Itu win-win sih, memang benar harusnya gitu. Nah, saya contohin dua aja ya teman, takutnya kepanjangan gitu ya teman-teman. Ada login dengan TTC 002, username dan password dimasukkan dengan benar, cause effect graph, itu yang tadi cause effect graph ya. Dan dia berhasil ngetesnya positif, username-nya dengan benar. Kalau kita ngisi yang tadi di register benar dan kita coba di login jadi positif dan berhasil masuk positif. User berada di halaman login, preconditionnya ya di halaman login ya teman-teman. Tadi di register, sekarang mau login ya di halaman login. Kalau login di halaman utama bukan halaman login, jadi jangan maaf jangan halaman utama tapi halaman login. Jadi tes stepnya adalah user mengisi email, password, login, menekan login button. Jadi tinggal email dan passwordnya untuk login dan kita tekan login buttonnya. Kalau expected resultnya nih teman-teman, kita mengharapkannya berhasilnya gimana dengan user berhasil login dan redirect ke halaman utama. Jadi kalau tadi udah register nggak perlu kalau udah register nggak perlu register lagi, jadi langsung login teman-teman. Nah, dan ininya pas, berarti lolos teman-teman. Ya seperti itulah kira-kira software testing. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau ada yang salah, saya mohon diketik di kolom komentar teman-teman ya. Kalau ada yang salah saya juga manusia, mohon maaf teman-teman. Sepertinya ya itu saja ya teman-teman. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya bilang, oke, jangan lupa teman-teman untuk nonton video saya yang lain. Bye bye. Oke, baik semuanya, terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih, dadah.